Pesta. Mbak Pesta. Yang mana namanya, Pak? Oh ya Allah, Mbak Pesta banget ini namanya. Masya Allah. Foodies, familiar dong sama wajah yang suka seliweran di medsosnya kedai Mbak Pesta yang ada di Jogja ini? Yes, nggak lain dan nggak bukan adalah juru masaknya sendiri nih, yakni Mbak Parti atau yang punya nama panggung Mbak Pesta. Ini dia nih orangnya. Suka banget aku. Memang beneran ini Mbak Parti. Suka ngajak pesta yang ini nih. Ini deh. Tahu banget ya kenapa disebut kedainya Mbak Pesta. Karena Mbak Parti ini suka ngajakin orang kumpul tapi pantang banget tuh yang namanya perut kosong. Asik, kita pesta makan nih foodies. Wih, menunya segambreng. Ada lebih dari 50 macam nih guys. Tapi bisa kali ya colek dari yang paling recommendednya dulu, nasi gandul. Ini jujur foodies, suapan pertama yang masuk ke mulut, kuahnya yang pasti, santannya agak pedes-pedes sedikit gitu santannya foodies, rempahnya berasa foodies, udah gitu foodies. Ini tuh dia kalau ditanya kalian lebih cenderung apa sih San? Manis, gurih atau apa? Gurih sih, tapi ada manis-manisnya gitu. Jadi memang ada pedes-pedesnya gitu, jadi komplit semuanya ada sebenarnya. Eits, tahan, katanya bakalan makin juara nih kalau makannya dikasih campuran kecap manis khas Pati dan juga sedikit sambal biar makin nampol. Aduk-aduk manja di kuahnya yang kuntul and gimana? Oh wow. Mas kerupuk. Ini kayaknya itu nih. Kurangnya kerupuk nih. Karena ini beneran dagingnya foodies ya. Dagingnya tuh empuk banget gitu foodies. Tapi enak gitu, bertekstur gitu, masih bukan yang hilang gitu, bukan yang masuk mulut hilang dagingnya, enggak. Dia tetap masih ada tekstur yang bisa digigit. Udah gitu, manis kecapnya pas banget lagi. Beneran, jadi bukan kecap yang tipikal yang manis banget gitu, tapi enggak. Tapi enak, dia memperkaya si rasa dari si kuah gandulnya ini, ya, sego gandulnya ini. Tuh buat foodies yang ngerasa porsinya tuh kentang alias tanggung, sengaja keles biar bisa icip menu lainnya dong. Masa iya satu doang? Kayak ada pepes nila dan botok tahu telur asinnya nih foodies. Tiap hari bisa ludes lebih dari 300 porsi. Lagi-lagi racikan tangannya Mbak Pesta langsung nih. Wih, cucok. Pepesnya pas rasanya, aroma kemanginya, ikan yang nggak amis, juara. Botoknya, ini telur asinnya tuh nggak terlalu asin gitu foodies. Cuman tadi kenapa ekspresi aku udah kayak gitu, karena dia ada hint-hint pedesnya. Kebetulan ada rawitnya di dalam sini. Masih kuat nampung menu lainnya? Boleh dong, tinggal pilih prasmanan aja nih foodies. Harganya udah pasti receh mulai dari Rp5.000. Aku mau kasih tahu kalian sama menu yang ini. Ini dia adalah pucuk daun labu, ya. Jadi pucuk Jipang. Kalau di sini mah pucuk Jipang ulan pun tiba. Ide. Cinta ulan pun tiba. Oke, thank you. Pucuk Jipang di sini tuh maksudnya daun labu siam ya foodies. Dimasak menggunakan bumbu sederhana dengan tambahan santan. Dimakan bareng sama otak-otak bandeng sih, kayaknya bakalan kawin nih. Karena nih santannya kan ada manis-manisnya gitu foodies. Ditambah pedas-pedas dari otak-otak dan aroma ikan bandeng ya. Ini nih, lihat dalam satu suapan adalah kenikmatan yang paling lazim. Gak ketinggalan penutup yang manis kayak es tape roti dan pukis jadul yang katanya jadi mega best seller di sini di foodies. Kalau kesiangan dikit, auto buy deh tuh. Cus lah, scan QR code di layar ya foodies. Informasi lengkap seputar kedai makan Mbak Pesta komplit ada di situ. Wah, wajib mampir nih kalau lagi main-main ke Jogja. Yuk!
Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Asik. Asik. Waduh, waduh, waduh. Ini mah bukan sembarang rujak ya. Ngulek bumbunya aja udah pakai jurus joget dulu nih foodies. No gimmick-gimmick ya foodies. Andalnya rujak Bang Kumis ini sukses bikin warga Kelapa Gading kepijut dari tahun 98. Dalam sehari bisa ngabisin hampir 200 kilo buah segar loh. Beh, WOW nggak tuh? Mulai dari mangga, jambu, nanas, semangka, melon, bengkuang, sampai belimbing dan juga buah musiman lainnya. Yang pasti nih buahnya dipilih satu-satu biar tetap segar dan juga kualitasnya terjaga. Mantap! Bang, boleh coba ngulek nggak, Bang? Boleh. Ini Mau lah nih. tadi 2 ulekan, Bang. Iya. Bedanya apa? Bedanya satu biar itu batu pertama, ini yang kedua. Oh, ini buat ngalusin. Ini yang halus. Boleh, Bang, coba Bang yang halus, Bang. Iya, ini halus itu. Ya kayak gini bisa nggak? Kayak gini biar halus. Oh gitu. Iya, Bang, masih joget, Bang ya? Iya, pakai joget. Joget sampai saya nih. Tapi joget please ya. Mau makan tuh joget dulu nih. Budis, ini dia rujaknya yang wah ini sih kayaknya aku yakin warga Gading pasti tahu nih. Tante suka aplikasi Tante ya? Iya, ini rujaknya Pak Kumis. Langganan. Langganan Dari tahun berapa? tahun 98. 1998. Udah langganan. Udah dia udah jualan di sini. Bertahan sampai puluhan tahun, racikan bumbunya ini nih yang jadi kuncian pelanggannya tetap setia. Sederhana aja loh padahal, ada kacang tanah, terasi Shanghai, asam jawa, pisang batu, gula gunung, dan juga gula aren. Terus ditambahin pakai sari buah nanas yang bikin rasa asamnya alami foodies. Nah, yang bikin rujak Bang Kumis beda itu ada di proses nguleknya. Pertama diulek dulu pakai cobek batu buat menghancurkan semua bahannya. Habis itu baru dihalusin lagi pakai ulekan dari akar pohon kelapa foodies. Makanya tekstur bumbunya tuh nggak terlalu halus dan juga nggak terlalu kasar ya. Pas banget lah pokoknya buat nempel di potongan buah yang masih mengkel-mengkel nikmat. Sedap. Tante aku cobain dulu deh. Ya coba aja makan, coba dah enak. Enakan pedas apa enggak Tante? Kalau saya sih sedang aja. Sedang aja, oke. Karena yang pedas cuma mulut netizen ya Tante. Hai, cobain ya. Ini please. Waduh, asik nih makan. Enak tuh. Bumbu kacangnya emang legit ya. Legit ya, ada kacang tanahnya ya. Dan dia nguleknya nggak begitu halus Tante. Betul. Jadi masih ada tekstur kayak gernyel-gernyelnya. Iya. Bener. Tantenya bilang nih enak betul. Dari awal Tante beli tahun 90-an sampai sekarang 2026 rasanya berubah nggak? Sama-sama. Rasanya sama sih ya. Harganya berubah ya? Harganya doang yang berubah. Dulu sih harga 15.000. Mantap. Mantap ya. Mantap banget. Karena kan perkembangan zaman ada perubahan harga juga kayaknya. Bang Kumis mah real no play ya. Dari dulu yang harganya 15.000 sampai jadi 20.000 per porsi, tetap aja pada balik lagi buat nikmatin rasa yang sama. Asik. Lihat nih foodies, ini aku suka banget dan cita-cita dengan si saus ulekan nih ya. Dia tuh pakai pisang batu tadi, jadi ada rasa kayak sepet-sepet di lidah dan itu bikin citrusnya lebih nikmat, lebih the best pasti makan. Wah, tekstur kacangnya cangkih-cangkih, gernyel-gernyel. Lihat yang kedua, ini ronde 2 mau nyobain yang rujak serut. Bumbunya nggak sebegitu kasar kayak di rujak potong ya. Itu lebih halus, lebih creamy tapi buahnya macam-macam ya. Tuh, wah, ini sih buah siang-siang ya.
habis makan siang, makan rujak sayur itu the best ya, buat pencuci mulut. Foodies kalau mau cobain rujaknya Bang Kumis, buka dari jam 11 siang ya, sampai jam 6 sore. Tapi kalau mau buahnya masih lengkap mah, ya mending jangan kesorean deh tuh, oke? Berjajan Foodies! Tapi yang aku lihat ya, ya Pak, terima kasih. Ini kebanyakan akhirnya tuh belinya pada take away ya, nggak makan dine ya. Ini kalau sini emang tempatnya terbatas, kebanyakan pada bungkus semua. Pokoknya yang penasaran dengan wajahnya Pak Kumis dan rujaknya, langsung scan QR di layar ya, buat alamat lengkap dan info detailnya. Makan receh, penuh receh, tapi rasa nggak receh. Aduh, I love you, Cenak. Foodies, yuk ikut Tasya piknik ke Sesar Lembang Culture yang lagi rame banget di jagat maya. Kali ini, misi si Duta Jajan Makan Receh nggak cuma buat isi perut nih, tapi juga manjain jiwa raga ya. Healing tipis-tipis, Cena. Foodies, do not worry, be happy. Don't worry, be happy karena kamu nggak usah pusing-pusing nyariin tikar lah, meja lah. Cukup bawa diri aja, kamu bisa piknik di sini karena katanya bisa mewah segala sesuatu di sini. Tapi kita harus ngantri dulu ya, Foodies. Untuk tiket masuknya, Foodies siapin aja kocek 25.000 nih per orang. Tapi kalau weekend and musim liburan, 30.000 ya. Nah, kalau kalian berencana datang berdua atau berempat, bisa banget tuh sekalian tiketnya bundling dengan tikar dan juga makanan Foodies. Tidak, rasanya napas ikut plong ya melihat hamparan rumput seluas ini nih Foodies. Titik kumpul backyard menjadi area utama dari beragam aktivitas Sesar Lembang Culture. Termasuk piknik di tempat terbuka dengan konsep kreatif dan juga edukasi nih. Oh iya, biar pikniknya makin lengkap, Foodies bisa pesan makanan yang ada di kedai ya. Mau makanan berat? Ada. Atau Foodies pengen camilan dan minuman yang sehat? Ada dong. Titik healing biar pala nggak pening, Foodies. Waduh, melihat kesegaran hijau-hijau sesaat dari penat perkotaan ya, Foodies. Lihat, di alam rimbun. Waduh, hirup udaranya aja udah seger banget, Foodies. Plus ternyata di sini, Foodies, selain udaranya yang sehat, makanannya pun sehat-sehat. Kalau Foodies pengen ngemil yang buah banget, ada kok. Tinggal pesan aja deh tuh salah satu dari 3 jenis green smoothies ya, yakni avocado, berry, atau mango go. Nah, kalau mango go ini tuh terbuat dari buah mangga, wortel, dan juga nanas frozen. Semua ingredientsnya itu di blender bersama sari buah jeruk. Di atasnya ditambahin topping irisan buah mangga, juga buah naga, dan biji-bijian Foodies. Wih, segar ya. Asam mangga gitu, tapi ada krenyes-krenyes si nanasnya. Aku yakin banget ini pasti pakai nanas deh, Foodies. Bener-bener seger. Jadi walaupun makannya banyak juga nggak enak gitu ya, Foodies. Cake di sini gluten free ya Foodies, jadi no worry deh tuh buat yang lagi pengen jaga menu makan. Foodies tinggal pilih, ada pumpkin donut, banana cake, sweet potato cake, and carrot cake. Ini nih kayaknya lucu juga. Catat ya, harganya mulai dari 20.000 aja tuh Foodies. Ini lumayan tebel ya carrot cake-nya ya. Dan Foodies bisa lihat ini ada tekstur si wortelnya. Of course, sesuai ekspektasi. Kalau namanya kue-kue gluten free ya Foodies, emang dia tuh rasanya lebih light. Tapi ini lebih cocok buat kamu yang pencernaannya tuh sensitif Foodies. Didominasi sama rasa manis, terus juga ada rasa gurihnya juga. Karena emang dasarnya kalau carrot kan ada sedikit hint manisnya ya Foodies.
Selain minuman kopi atau milk base, foodies yang suka piknik ala-ala tea time bisa cobain juga specialty-nya. Ada 3 pilihan rasa nih foodies. Ada racikan hujan, mango mint, dan ini nih fruit garden yang penuh aroma dan juga rasa bunga, serta buah-buahan foodies. Rasanya asam seger. Mirip-mirip kayak rasa guava, tapi ada mix sama cranberry juga. Jadi emang kalau di sini tuh konsepnya gitu ya foodies. Kita bukan cari yang manis-manis gitu. Yang manis cukup liatin Tasya aja. Jadi semua rasanya tipis-tipis aja. Ini asam seger tipis gitu. Ini gak ada manisnya sama sekali by the way. Dia kayak tawar gitu. Kayak kalau biasanya kita beli teh tawar gitu kan foodies. Nah kalau ini cuman ada aroma hint buah-buahan. Foodies, perut udah keisi, waktunya kita happy-happy. Iya, happy-happy. Gak lama lagi bakal ada pohon mendongeng, foodies. Itu tuh Abah Rimbun. Makanya di sini makin sore makin rame, foodies. Sesar Lembang Culture merupakan area terbuka hijau yang disulap menjadi ruang kreatif untuk tempat nongkrong dengan konsep piknik foodies. Kalau bahasa zaman now sih tempat ngalcer gitu kali ya. Tempat ini dinamakan Sesar Lembang karena memang tujuan utamanya adalah mengedukasi masyarakat tentang Sesar Lembang, yakni patahan aktif yang lokasinya berada di Bandung Raya. Di sini foodies nggak cuma wisata ala-ala piknik loh ya, tapi beneran bisa healing. Coba deh lepas alas kaki kalian dan biarin kaki kalian tuh bersentuhan langsung dengan tanah dan juga rumput yang kalian pijak. Atau foodies juga bisa coba yang ini nih, rasakan tubuh kayak terkoneksi dengan alam saat memeluk pohon. Jangan lupa foodies, katanya kalau badan pegel-pegel artinya kita jarang dipeluk. Daripada nggak ada yang meluk foodies ya kita peluk pohon aja kayak begini. Aduh, I love you, Cina katanya. Ini kita jadi cicak ya cosplay. Hah? Jadi cicak. Apa Titanic ini? Oh, nenek. Terima kasih pohon. Terima kasih Sudah pohon. ngasih oksigen. Sudah kasih oksigen. Udara segar. Oksigen yang sangat segar. Ini dia puncak acara yang dinanti para pengunjung, pohon mendongeng. Perkenalkan, aku Abah Rimbun. Pohon mendongeng menjadi cara unik edukasi mitigasi bencana gempa bumi yang dikemas dalam balutan seni, budaya, dan juga ilmu pengetahuan. Sebuah video akan diproyeksikan ke pohon kelengkeng yang disebut Abah Rimbun Sang Pendongeng. Ada 3 cerita berbeda dalam show pohon mendongeng ini nih foodies. Ketiga cerita itu mengangkat tema tentang ekologi, kesiagaan, dan juga hubungan manusia dengan alam. Show ini dimulai dari jam 6:30 ya sampai jam 8 malam. Foodies, dongengnya udah mau mulai. Shh, jangan berisik ya. Tetap nonton makan receh, menu receh. Tapi rasa gak recehan. Foodies, ini nih yang lagi rame di Kemang, Jakarta Selatan. Menu-menu andalan Mat Kunyah bikin susah move on. Fried chicken crispy yang bisa dipaduin sama nasi, kentang goreng, sampai mac and cheese yang creamy banget. Mana katanya udah deket. Ini Han, lihat no orang udah di depan mata juga. Masih aja nanya. Tuh. Ngantri tapi tuh. Iya. Ini emang kagak pernah dengar namanya gitu. Oh ini matkunya. Iya. Beuh, ini nih comfort foodnya para Gen Z ya. Mac and cheese dengan saus keju homemade yang dibuat dari campuran keju dan susu segar. Terus ditemenin sama 2 pilihan ayam crispy sekaligus nih. Ada garlic and Nashville. Mantep nih, kita sikat guys. Ini berasa banget deh. Bumbu dari ayamnya juga enak. Oh gitu. Kamu emang nyobain bumbu yang mana? Tadi kan ada 2 nih. Ada yang pedas, ada yang garlic. Cobain yang pedas. Oh kamu Yang nyobain yang garlic belum di-mix. pedas. Oh kalau aku mulainya dari yang garlic dulu nih foodies. Yang aman-aman dulu. Makan foodies. Ih, cocok banget sama nasi. Asli, garlicnya nggak terlalu nyelkit di hidung. Masih enak, masih creamy soft.
Jadi walaupun nggak pakai keju pun juga udah kebantu creamy-nya dari si garlic. Tapi dia bisa cocok gitu ya, sama mac and cheese cocok, sama nasi juga cocok. Iya. Kalau yang garlic nih, karakternya tuh kayak lebih gurih dan juga creamy foodies. Jadi rasa kejunya masih tetap keluar ya, nggak ketutup kok sama garlic sauce-nya. Cocok buat foodies yang suka rasa aman tapi tetap nendang. Saus pedasnya enak. Enak kan? Dia tapi ada sedikit asamnya gitu ya. Asam. Aku ngerasain pedas dari lada kayaknya black pepper. Ada ya kayaknya. Terus sama ada manisnya. Sebenarnya jujur ada rasa manisnya, aku nggak tahu dari mana. Nah kalau aku nggak merasakan rasa manisnya karena udah sama si ini, sama mac and cheese-nya. Saus Nashville tuh emang lebih dar-der-dor ya foodies. Perpaduan pedes, manis, dan juga sedikit asamnya bikin makin nagih. Bumbunya nggak cuma nempel aja loh, tapi ngeresep banget sampai ke dalam dagingnya. Cocok kan dimakan bareng sama mac and cheese-nya? Apalagi makaroninya dimasaknya al dente nih. Teksturnya masih kenyal dan juga nggak pakai lembek. Dimakan bareng sama ayam crispy-nya yang juicy dan saus keju yang melimpah. Buah, atau kalap ini mah. Ini ayamnya juicy banget. Terus juga si tepungnya tuh nggak terlalu tebal. Foodies, kita lagi di Mount Buddha di Chonburi, Thailand. Yang hits banget karena ukiran laser Buddha emas di tebing Bukit Kapur. Konon katanya ukiran lasernya juga berlapis daun emas loh. Wow, lokasinya nggak jauh ya dari kota Pattaya yang terkenal dengan pantainya. Wadikap, Indonesia kak? Oh, Indonesia. Apa kabar kakak? Dari mana kak? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta, lagi liburan di sini Pattaya. Oh, tapi di Bangkok juga. Sama keluarga? Iya. Udah nyobain makanan apa aja? Tom yum. Tom yum, Nasi goreng nanas. nasi goreng nanas. Apa lagi ya? Apa lagi? Udah sih itu aja paling. Duck noodle, Nasi goreng. nasi ayam goreng, papaya salad. Nah udah. Wah, enak-enak lah makanannya. Mango salad. Enak semua. Mango salad. Mango stick rice. Baru dengar list makanan aja jadi berasa lapar ya foodies. Tapi salah satu tantangan di Thailand tuh ya cari makanan halal ya nggak sih? Oke, sini-sini ikut makan receh yuk, kita cari makanan halal di Pattaya. Ini dia foodies warung Junah Chaisa yang ada di Soi Siam, Bang Lamung District di Chonburi. Warung Junah Chaisa ini ada di pusat makanan halal di Pattaya foodies. Patokannya gampang aja kok, kalau foodies sudah lihat rel kereta, nah artinya udah deket tuh. Jadi kalau main ke Pattaya itu nggak usah khawatir foodies karena banyak banget makanan halal seperti yang ada di sini. Kedai ini jago banget ngolah masakan Chinese food, apalagi Thai food. Pilihan menunya banyak. Ada pad thai, aneka olahan mie, seafood, tom yum, dan yang paling spesial, duck noodle. Isiannya komplit banget loh. Ada toge, kue tiao, potongan daging bebek, dan juga daun bawang. Terus dibumbuin pakai kecap ikan dan minyak bawang putih. Terakhir disiram sama kuah kaldu yang manis gurihnya berasa sejak seruputan pertama foodies. Nih foodies ya, ini kuahnya warnanya coklat kehitaman dan ada minyak-minyak di atasnya. Dan ini nggak kental sama sekali ya, alias encer, nggak pakai santan-santanan gitu kan ya, nggak pakai susu-susuan, nih cuman kuahnya aja nih dengan bumbu yang sangat berlimpah. Sedap banget. Sedap. Terus juga
Gurihnya itu sebenarnya kayak lebih kebanyakan manis sih foodies ya. Biasa kan kalau kita makan kuah apapun itu kayak ada kaldunya, entah memang kaldu dari ayam, kaldu dari sapi. Tapi kalau ini foodies, wow, ini identiknya sama yang manis-manis gitu loh. Mie yang dipakai tuh mirip kue tiaw tapi ukurannya lebih gede ya. Nah di Thailand disebutnya sen yai. Sen yang berarti mie atau helai dan yai yang berarti besar atau lebar. Lebarnya bisa sampai 2,5 cm loh foodies. Nah supaya teksturnya yang empuk nih, bebek dimasak selama 3 jam dengan full of bumbu marinasi. Daging bebeknya empuk dan nggak ada bau bebek-bebek sama sekali loh foodies loh. Masaknya udah bener banget ini, perfect banget. Pantas aja dalam sehari bisa ngabisin sampai 3 ekor bebek utuh. Aroy, Mak. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Oi. Segar bener tuh kayaknya kalau nyemplung. Eits, tenangin diri kamu dulu foodies, karena ada yang lebih menarik daripada nyemplung ke kali nih. Tuh, ada papaya salad andal racikan otentik Thailand. Wih, asik nih. Foodies, nah foodies kali ini saya lagi ada di kota Chiang Mai, Thailand foodies. Ada di pinggiran kali tepatnya, tapi bukan mau becek-becekan, mau main air kali foodies. Saya kesini mau makan yang enak-enak dengan vibes yang kali banget, adem banget foodies. Oke, daripada nih nanti tempatnya keburu penuh, karena banyak orang banget tadi yang parkir mobilnya, kita langsung aja cari tempat duduknya. Let's go foodies. Kalau di Indonesia, kuliner wajib di pinggir kali kan biasanya mah mie instan, bakso atau gorengan ya kan? Nah di Thailand berbeza nih foodies, favorit warlocknya persalatan duniawi. Wih, asik. Papaya salad alias somtam ini kalau di Indonesia tuh mirip rujak featuring asinan gitu loh foodies, karena isinya ada papaya muda, kacang panjang, kacang tanah, tomat, dan lain-lain. Kerja banget. Asin, jadi asinnya tuh nempel di lidah kuat banget. Tapi ini enak. Rasanya pedas banget. Fresh banget. Bahan-bahannya ini seger banget. Oh my god. Ditambah lagi vibes-nya nih, pinggiran kali. Ini juara dunia, foodies. Konon katanya nih banyak orang yang pertama kali jatuh cinta sama makanan Thailand gara-gara papaya salad alias somtam ini nih foodies. Apa iya? Yuk kita cobain kali ya. Yang segar-segar lagi nih foodies, ada juga mango salad ando. Tampilannya emang serupa sama papaya salad tapi tak sama yes, isiannya berbeza. Dan yang ini pakai mangga dan tambahan kepiting. Kalau ini rasanya pedas asam, terus asin juga, tapi bedanya dia ada sedikit rasa amis nih, padahal karena ini nih, karena si kepitingnya itu, jadi rasanya pedas, asam segar, sama asin, cuman ada amis-amisnya dikit dari si kepiting hitamnya ini, tapi enak banget. Mango salad alias yam mam wang ini rasanya tuh lebih friendly di lidah karena nggak terlalu pedas dan juga nggak terlalu bold kayak papaya salad alias somtam tadi. Yang warna-warni menggoda ini nih namanya nam kang sai, hidangan penutup khas Thailand yang famous banget kayak makan receh kali ya, asik. Kelapa mudanya ini enak banget gitu. Kelapa mudanya dogs banget, juara dunia. Terus, sumpah, kuahnya, airnya nih enak banget. Dia rasanya manis, creamy. Jadi foodies, dia tuh es serutnya nih, dikasih sirup warna merah, sirup cross, terus dikasih santan, terus dikasih susu yang manis. Ini enak banget, foodies, nyaman banget. Di Nam Ne Nang Land Restaurant ini, topping dessert itu emang full buah gitu foodies.
Yang main ke Thailand wajib mampir dan jajan di resto yang satu ini ya, di Nam De Nang Land Restaurant. Ingat-ingat tuh foodies, di My Rim District di kota Chiang Mai, Thailand. Meski area wisata, tapi harganya beneran receh loh. Mulai dari 50 baht atau sekitar 20 ribuan aja. Nah, receh kan? Jangan lupa foodies terus saksikan Makan Receh, karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Dagingnya banyak banget foodies. Ya Allah, Masya Allah. Makanya foodies. Yuhu foodies, weekendan ke tempat favoritnya foodies di Cikarang dan sekitarnya yuk. Yang family friendly banget nih, namanya Lesehan Dharma Fishing. Pokoknya mah sekeluarga dijamin happy deh di sini. Foodies, kayaknya nggak dapat tuh, udah lama. Kebetulan udah lapar banget. Ya foodies, di situ ada dapur, ada lesehan. Makanannya katanya enak-enak foodies. Mending kita harus makan setelah yuk. Oke, kita cobain jagoannya dulu ya foodies, si gurame bakar. Porsinya menyala nih, bisa buat 3-4 orang ini mah, mantap. Foodies, jujur. Bu, jujur ini enak banget karena asamnya berasal dari tomat. Dan manisnya juga berasal dari si kecap bumbu bakar itu. Dan yang paling enaknya lagi nih, lihat tuh. Dagingnya banyak banget foodies. Ya Allah, Masya Allah. Makanya foodies. Nikmatnya sampai nembus layar gak tuh? Ini ya ngomong-ngomong bumbunya tuh emang medok banget loh foodies. Ada kecap, ada perbawangan, cabai, dan lain-lainnya. Jadi gak cuma manis, tapi ada gurihnya juga. Yaudah kita gas geng sekarang ke udang saus asam manis. Ini pakainya udang Vanem ya foodies. Porsinya no play sih. Bisa dapat lebih dari 10 ekor udang. Foodies, bumbu asam manis itu enak banget. Resep, si udangnya lembut dan gak bau amis. Paling penting tuh itu. Kalau pesen-pesen yang lain Bu, biasanya udang kan amis ya? Ini Masya Allah nggak amis Bu. Enak banget foodies. Wow, udangnya benar-benar fresh ya foodies. Ini digoreng tepung dulu sampai crunchy sebelum dicampur ke bumbu asam manisnya. Makanya bye-bye deh tuh amis-amis klub. Bu, ini enak banget. Ibu masih coba. Dari tadi makannya itu mulu. Cobain ini dong Bu. Makanya aku mau berbagi sama ibu-ibu. Foodies, kita kasih ke ibu-ibu ya biar dia coba. Kalau ini tuh udangnya udang kentang manis. Tunjukin ke foodies. Enak. Sampai kepalanya bisa dimakan tau. Coba makan Bu. Masya Allah lagi Bu. Wih, pintar banget ibu makan. Yaudah sih foodies, cus buruan cobain ya. Mumpung besok masih weekend nih. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sip. Makan receh, menu receh, tapi rasa. Makan Bu.